Hai, Halo, Sa, apa halo, kabar? finally. Apa kabar, Aji? Sehat, sehat, sehat. Apa kabar, Sa? Ah, baik-baik. Kedengeran kan Iya, ya, suaraku ya? dengar, dengar, dengar. Lagi di rumah. Iya nih, udah 10 harian kayaknya gua. Udah mulai bosan. Aduh, pasti-pasti ya. Oke, ini ada Gimana, Sa? teman-teman udah pada eh, masuk. Ada yang dari Medan, dari Brebes, dari mana lagi tuh? Jakarta, Bogor. Mantap. Halo, Polres teman-teman. juga ada. Halo. Kita nyebutnya apa nih Ini buat followersnya Indo Relawan? kita bilangnya teman relawan. Oke, Kita halo bilangnya teman teman relawan. relawan. Kalau Salam kenal. pemimpin ID apa? Kita nyebutnya pemimpin muda. Pemimpin muda. Oke. Ini lagi pakai Oke. baju pemimpin.id nggak? Enggak, tadinya mau, Oh, tapi ternyata gua cari nggak ada. halo, halo. Iya, iya. Oke, Ji. Gimana, Ji? Oke, ya. Kita buka dulu kali ya. Boleh. Halo teman-teman semua, salam kenal. Kami dari Pemimpin ID, gua Aji. Sedikit penjelasan tentang Pemimpin ID. Pemimpin ID adalah pusat pendidikan dan pengembangan kepemimpinan melalui ekosistem pembelajaran kepemimpinan. Jadi ya apa sih sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Kita selain share konten edukasi di Instagram kita tentang kepemimpinan, tentang leadership, mungkin teman-teman bisa follow di pemimpin.indonesia Instagram kita. Kita juga ada program bootcamp yang nanti sebenarnya akan kita rilis di bulan April ini, tapi karena masih ada kejadian COVID-19 ini, kita tunda sampai benar-benar sehat semua lah gitu. Iya, iya. Gitu. Kita juga ke kampus-kampus, jadi kita juga ngajarin kepemimpinan, kita juga mau kerjasama dengan beberapa kampus untuk pengembangan leadership dari teman-teman di kampus gitu. Oke, keren-keren. Nah, untuk Basecampnya di yang mana nih, kakak-kakak? ke basecampnya tetangganya Indo Relawan, kita di Melawai 10 ada basecamp kita namanya Deep Space, jadi di Jalan Melawai 10 nomor 9. Teman-teman yang mau datang, yang mau kolaborasi, feel free to come. Gitu. Sip, Jadi sip. gini Sa, kalau Hmm, untuk yang topik yang sekarang kita di Pemimpin ID untuk ya kita belajar bareng tentang kepemimpinan, kita khusus untuk di COVID-19 ini kita ada program namanya SOS. Jadi oke. SOS itu memimpin di saat krisis gitu. Nah, kita itu pengen pengen belajar di saat-saat krisis ini kan sebenarnya justru ilmu kepemimpinan sangat dibutuhkan gitu kan. Nah, dengan Indo Relawan kita pengen tahu nih eh, gimana sih para relawan ini menghadapi masa krisis gitu dan apa sih pentingnya kerelawanan di saat krisis gitu. Karena kan salah satu sifat dari pemimpin adalah empati dan empati itu adalah relawan gitu kan. Gitu. Jadi mungkin dalam 30 menit ke depan ya kita akan membahas tentang kerelawanan lah. Oke. Gitu, Sa. Mungkin bisa Oke. diperkenalkan dulu dari Asa Mhm. kira-kira dan Indo Relawan. Oke. Jadi, perkenalkan aku Asa dari Indorelawan. Nah, teman-teman yang belum tahu, Indorelawan itu kita bisa bilang kita nih NGO non-profit, organisasi yang membantu menghubungkan komunitas sosial yang butuh relawan dengan individu-individu siapapun yang ingin menjadi relawan melalui Hmm. website atau platform kami itu namanya indorelawan.org gitu. Jadi teman-teman bisa buka website kami dan di situ banyak banget aktivitas kerelawanan yang membutuhkan relawan yang dibuat oleh anggota-anggota organisasi yang tergabung di Indo Relawan gitu. Jadi saat ini aku lupa angkanya kayak udah 130-an relawan Hmm. yang terdaftar dari seluruh Indonesia dan juga Mantap. ada 2000-an organisasi sosial dari berbagai isu dan banyaklah aktivitas yang udah pernah dibuat dan kita sebenarnya bisa dibilang kayak mak comblangnya komunitas dengan relawan gitu ya yang menjodohkan teman-teman komunitas biasanya butuh relawan nyari relawan susah bisa cari di relawan atau siapapun yang individu mahasiswa masih kuliah SMA atau udah kerja pengen meluangkan waktu jadi relawan tapi bingung nyari kegiatannya apa nah itu
sebenarnya teman-teman bisa cari di indorelawan.org gitu. Jadi kita bisa dibilang biro jodohnya ya teman-teman komunitas Hmm, dengan relawan kayak gitu. mantap. Mm-mm. Kalau nggak salah, Indo Relawan tuh menghubungkan niat baik dengan aksi baik ya, kalau nggak salah. Tagline kita tuh Apa? sebenarnya ubah niat baik jadi Oh, aksi oke, baik. Jadi yang mantap. biasanya udah punya niat tapi Mhm. belum apa ya, belum tahu wadahnya gimana nyarinya terkendala gitu. Nah, kita mau Mhm. memudahkan sebenarnya teman-teman untuk menjadi relawan. Jadi merubah niatnya menjadi aksi gitu. Gitu Oke. loh. Mm-mm. Nah, kalau terkait dengan COVID-19 sekarang, ada program khusus nggak dari Indo Relawan? Apa sih yang kalian lakukan? Oke, jadi Indorelawan sendiri kita dari minggu lalu itu memulai program namanya Bersatu Lawan Corona. Jadi kita bikin program sebenarnya ini penggalangan donasi untuk masyarakat kecil. Jadi kita ingin Mhm. memberikan semacam apa ya, bantuan untuk mereka yang masih harus bekerja, yang nggak punya kesempatan untuk bekerja di rumah ya, mereka yang harus mencari uang di luar, seperti Mhm. pekerja-pekerja di sektor informal gitu kayak pedagang kaki lima, eh, Hmm. jalan atau juru parkir atau tunawisma mungkin yang tinggalnya nggak di rumah gitu ya, di gerobak, di pinggir jalan dan lain-lain. Jadi Hmm. mereka tuh sebenarnya yang rentan juga terpapar dan bahkan mungkin banyak juga yang belum tahu secara detail tentang corona ini gitu. Jadi kami Hmm. bikin program untuk penggalangan dana dan kita membagi-bagikan paket makanan dan Mhm. vitamin dan juga sabun gitu. Kita Oke. kita memang udah turun sih beberapa hari yang lalu, hari sekarang hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Udah lupa hari, sorry. Udah 2 hari. Kita itu jalan hari Selasa. Kita Mhm. galang dana itu hari Senin, jadi kita langsung Mhm. jalan hari Selasa. Kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang tergabung di Nuralawan. Jadi kita punya Mhm. 5 mitra di 5 kota. Jadi ada di Mhm. Aceh, Jakarta, Mhm. terus di Semarang, di Jambi, di Papua juga ada gitu. Jadi nanti Oke. kita akan jalan lagi di minggu depan, mungkin untuk ke beberapa kota dan beberapa titik lagi gitu. Tapi saat ini sih kita fokusnya pengen mungkin karena tadi kita ngasih makanan itu berupa nasi bungkus, vitamin dan juga sabun. Mungkin kita sekarang udah mulai mikir nih ya karena udah makin Mhm. banyak kasusnya, kita mungkin akan ngasih berbentuknya sembako. Karena kita mau bantu Oh. untuk mereka bisa terbantu dalam waktu 1 bulan lah gitu. Jadi kita kasih Hmm. sembako itu ya satu satu paket sembako untuk mereka bisa support mereka selama 1 bulan insya Allah ya. Hmm. Nah, itu berarti karena lo harus kayak itu berarti kan lo harus kayak keluar ya, dari rumah gitu kan. Nah, itu gimana itu? Apa lo ada ini khusus? Sorry, Kak Aji kayaknya oke tadi Ya, sempat hilang. tadi sempat ngeheng kayaknya. Ya, Oke. gimana, Sa? Jadi sebenarnya ini penting banget untuk kita pikirin. Jadi teman-teman komunitas sih aku lihat beberapa memang udah ada yang off ya kegiatannya sudah Mhm. di apa berhentikan sementara karena memang nggak boleh ada pertemuan tatap muka gitu ya, nggak boleh ketemu orang, nggak boleh keluar. Jadi Mhm. kita tuh apa namanya benar-benar bikin kayak semacam SOP-nya, standarnya Mhm. jadi kita benar-benar mikirin prosedurnya gimana caranya tim kita yang turun tuh juga dalam keadaan sehat dan enggak apa ya kita menyiapkan kayak prosesnya itu semuanya harus diperhatikan. Jadi benar-benar SOP-nya harus diikutin dan seminimal mungkin berinteraksi dengan tim. Jadi kita emang nggak boleh dekat-dekat kan ada jarak 1 meter. Terus kita selalu bawa masker. Kalau bisa kita pakai sarung tangan. Paketnya juga harus kalau bisa harus steril gitu ya. Jadi kita make sure itu semua udah ada dalam SOP. Jadi monitoringnya sangat penting di sini. Ini memang ada hal-hal yang sebenarnya detail banget gitu ya. Kita harus jeli Mhm. juga sih, karena dalam mengambil keputusan juga kayak gitu. Kira-kira ini baiknya seperti apa ya supaya teman-teman juga aman dan yang kita bantu juga tetap bisa.
tetap bisa tertolong, terbantu dengan bantuan yang kita kasih gitu. Jadi eh, di sini perannya kami koordinator, apa ya, bisa dibilang koordinator timnya yang nanti akan mendeliver teman-teman relawan dan komunitas yang turun ke lapangan itu benar-benar harus di monitoring. Hmm, oke oke. Nah, kita kan benernya terkait juga sih ke leader, Pak. Kita kan di sini juga punya komunitas masing-masing gitu ya. Benernya di saat menurut menurut lo nih, di saat-saat kayak gini itu perannya pemimpin komunitas tuh sebesar apa sih, Sa? Dan benernya apa yang harus kita lakukan gitu? Oke, sebenarnya sebenarnya ini mungkin terlepas dari kita tergabung komunitas atau enggak gitu ya. Jadi sebagai pemimpin, maksudnya sebelum bisa memimpin orang lain kan kita juga harus bisa memimpin diri sendiri ya. Jadi kita Hmm, tahu apa yang keputusan yang kita ambil, kita tahu mana informasi-informasi yang tepat untuk kita konsumsi. Dan sebenarnya di masa-masa sekarang ini kita tahu bahwa kalau kita bekerja dengan membawa nama komunitas, kita punya anggota, kita punya penerima manfaat, yaitu orang-orang yang kita bantu. Nah, di situ peran kita untuk ngambil apa ya, ngambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang bijak. Jadi kita nggak hanya bisa mikir, oh ini atas nama organisasi aja nih, gue sebagai membawa nama organisasi harus begini-begini, tapi kita juga harus mikirin orang lain juga gitu. Kalau kita ngambil keputusan ini hmm, dampaknya apa ya gitu, mereka akan seperti apa ya gitu, kalau kita ngambil langkah ini tuh gimana ya. Jadi benar-benar harus dipikirkan secara detail sih dan secara matang ketika kita mengambil keputusan. Jadi intinya sih kalau yang kita lihat-lihat sekarang ini ya, keputusan-keputusan yang diambil mungkin sama beberapa pihak ya, adalah yang maksudnya sangat disayangkan. Ada juga seharusnya kita kayak gini, seharusnya hmm, kita kayak gitu. Nah, di sini kan akan apa ya, pemimpin justru diuji banget nih ketika dalam masa ya, krisis kayak gini, ya, lo akan ngambil langkah apa, lo akan salah langkah atau enggak gitu. Jadi kayak apa ya, bener-bener kayak gue juga pun nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu meskipun di rumah. Jadi kayak bener. mikirin ini gimana ya programnya, ini langkahnya tepat atau enggak ya, Hmm, timnya Indorelawan ini sehat-sehat nggak ya, terus gimana caranya supaya work from home ini berjalan dengan lancar, tetap produktif. Nah itu kan sebenarnya ya, juga ya. kita mikirnya banyak hal ya gitu, karena ini kondisi yang krisis emergency, kita nggak pernah Hmm, kepikiran kita akan ada di posisi seperti ini. Jadi mungkin peran pemimpin komunitas, teman-teman, keputusan-keputusan yang diambil itu sangat berpengaruh, nggak hanya untuk organisasi, nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk hmm, orang. Gitu sih kalau dari gue. ya. Mm, Sebenarnya terkait sama pemimpin tadi ya, benarnya kan di saat krisis ini banyak yang bilang justru leadership itu sangat dibutuhkan gitu, karena pada saat krisis kan gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita nggak ada badai gitu ya, kapal jalan ya udah gitu kan. Cuma pada saat badai ya justru yang megang kendali, yang memegang kepemimpinan itu justru paling banyak dibutuhkan gitu kan. Nah, menurut lo sendiri, ini kita ngomongin pemimpin in general gitu ya. Kalau di saat-saat krisis gitu, apa benar yang harus dia lakuin secepatnya gitu? Sa- Oke, sebenarnya kalau kalau di kondisi krisis ya kita harus mulai berpikir cepat, iya, tapi menurut gue kita harus mikirin juga untuk alternatif-alternatif. Jadi kita mengambil keputusan tapi kita juga mikirin alternatifnya gitu sih. Jadi kayak Hmm, kalau keputusan ini tidak berhasil, apa yang harus kita lakukan. Nah, karena kalau melihat dalam masa krisis ini sebenarnya akan banyak kemungkinan yang terjadi yang kita nggak tahu kayak gimana gitu. Jadi penting hmm, juga untuk mengambil keputusan dan juga mengambil langkah untuk plan B-nya, plan C-nya. Dan mungkin yang paling penting sih untuk mempersiapkan itu. Dan akan jadi lebih baik kalau kita juga bisa lebih apa ya, lebih empati sebenarnya. ya, Kalau kerelawanan dan isu sosial dan hal-hal yang terjadi ini, sebenarnya semua orang akan ngerasa apa ya, merasa empatinya mungkin lebih lebih jadi lebih lebih di apa ya, lebih dirasakan kali ya.
gitu. Jadi Iya, iya. mungkin yang selama ini yang kita cocok kita jadi lebih aware. Mungkin teman-teman komunitas yang sebenarnya memang udah punya empati yang lebih gitu ya. Jadi mereka pasti akan lebih merasa lebih empati, dan ini akan Hmm. mempengaruhi juga ketika kita ngambil keputusan sih gitu. Berarti justru sifat empatinya seorang leader itu akan terasah di saat krisis ya, saya. Ya karena gue Iya, benar sepakat sih kalau misalnya leadership itu kan tentang it's about people gitu kan. Jadi ya pada saat kita memimpin itu ya pasti yang paling utama itu adalah bagaimana kita menghandle people gitu kan. ya. Nah, dan people tuh selalu relate sama sama empathy gitu ya. Kalau dari Oke, Aji menarik. gimana? Aji tambahin juga dong sebagai yang punya Pemimpin.id, mungkin ada pandangan juga, tambah-tambahin yang dari gue. Oke, mungkin sebenarnya gue sepakat sama sama lo sih. Cuma gue yang mungkin sedikit tambahan yang selalu gue juga ulang adalah di saat kayak gini itu semua orang itu suffering gitu. Jadi harusnya kita udah nggak perlu egois lagi, apalagi terutama pemimpin gitu ya. Karena gue masih dengar tuh masih banyak perusahaan atau komunitas yang memaksa untuk masuk untuk menyelamatkan numbers gitu kan. Menurut gua udahlah di saat seperti ini itu numbers itu nggak akan lebih penting dari kemanusiaan gitu. Jadi humanity itu nggak pernah bisa mengalahkan numbers menurut gua gitu. Jadi instead of kita itu menyelamatkan numbers, kita lebih memilih untuk menyelamatkan humanity gitu. Jadi ya Betul. stay at home, working from home, apapun itu impact-nya ya kita harus harus terima gitu. Dan gue sepakat sama lo juga kalau ya tugasnya leader gitu kita mencari opportunity lain gitu. Ya ketika numbers ini tidak bisa dicapai dengan cara A, ya berarti tugas kalian untuk mencari cara B gitu. Dan itu juga yang kita lakuin di Pemimpin ID gitu. Kita tiap hari kita berjibaku untuk menyelamatkan juga target-target kita gitu dan juga Ya, tetap impactful gitu kan karena kan justru itu tujuan utama kita kan impact gitu kan kita juga non profit sama kayak Indo Relawan, kita juga membuat gerakan ini bukan untuk mencari profit gitu. ya, Jadi ya setuju. kita juga mulai mikir sih apa sih yang bisa kita lakukan sesimpel apapun gitu. Jadi kayak contohnya Pemimpin ID kita bikin postingan sekarang kita rutin tiap hari tentang working from home. Nah dari working from home itu ada yang bisa kerja dari rumah dan ada yang nggak bisa kerja dari rumah. Nah harapannya dengan orang itu ngelihat bisa kerja dari rumah, mereka bisa terhibur gitu kan. Karena oh ternyata banyak nih yang kerja dari rumah dan mereka tetap bisa kreatif, tetap bisa produktif, tetap bisa profesional. Berarti gue juga harus kayak gitu. Dimana itu berarti meningkatkan self leadershipnya mereka. Tapi buat yang untuk yang nggak bisa ngelihat video yang mereka yang nggak bisa kerja di rumah, kayak misalnya dokter atau polisi, guru gitu kan. Harapannya yang nonton ini juga punya empati jadinya oh ternyata masih ada ya yang belum bisa kerja dari rumah gitu. Nah, jadi Ya, postingan itu kita harap mengajarkan dua sisi itu sih, mengajarkan self leadership dan empati gitu. Dan kita juga sekarang lagi mau memulai, kita mau mengadakan coaching online gitu. Jadi karena menurut kita banyak banget nih yang teman-teman yang mulai stres, dia mulai panik gitu kan. ya, Dan kita juga anxious ya. jaringan kita bener jaringan kita punya beberapa teman coach profesional gitu dan mereka dengan sukarela mereka mau gitu. Mereka bilang gua siap kok jadi coach nggak dibayar buat bantu mereka gitu. Jadi Itu sih relawan yang akan dong kita berarti lakukan. ya. Jadi relawan. Wah, boleh tuh Relawan infonya. kepemimpinan. Boleh tuh Kak Ji, nanti boleh di-share ya. Mungkin nanti kita juga bisa bantu untuk publikasi. Jadi kalau teman-teman pengen ada Siap. kegiatan coaching online dari Pemimpin ID, nanti Mhm. kita bisa infoin gitu. Indorawan juga sebenarnya ada beberapa kegiatan online juga sih. Kemarin kita bikin kegiatan online ngomongin sampah kayak gitu-gitu. Jadi tunggu aja, nanti akan lebih ada banyak kelas-kelas online ya untuk sementara ya. Karena kelas Bener. kerelawan kan erat erat hubungannya tuh biasa dengan kegiatan tatap muka kan. Jadi ini challenging juga untuk Indolawan gimana program-program kita harus tetap Ya, jalan tapi bentuknya online. itu sama banget sih. Tuh, Kita di itu Pemimpin ID susah. juga kita udah nyiapin berapa program untuk bootcamp, tapi karena Iya, adanya COVID-19 ini ya udah kita ubah ke online juga gitu. Dan ya iya.
kita ya, looking forward sih, kita pengen tahu gimana hasilnya gitu. Apakah sesuai dengan yang kita bayangkan? Tapi ya benar. menurut kita ya so must go on kan. Jadi ya harus tetap jalan dan harus tetap produktif gitu sih. Betul, setuju. Mungkin aku nambahin juga kali ya. Jadi Mhm. ngelihat kayak karena sering di rumah, terus karena kita buka laptop, lihat handphone, itu Hmm, berita banyak hmm, banget kan. hmm, hmm, Kadang-kadang ngerasa overwhelmed juga, nerima banyak berita, baca thread di Twitter lah, apalah itu sebenarnya juga hmm, kita nggak tahu kan mana yang benar. Nah, mungkin di sini penting juga untuk kita mulai bisa apa ya, memilah-milah kali ya untuk teman-teman, memilah-milah berita-berita mana yang sebenarnya bermanfaat gitu ya, yang benar-benar sumbernya hmm, terpercaya, terus benar-benar emang bermanfaat buat teman-teman, teman-teman emang harus tahu info itu gitu. Jadi hmm. kadang-kadang gue beberapa beberapa minggu ini ngerasa terlalu, aduh gue udah stres banget baca berita tentang COVID-19, terus terasa Ya, apa ya, eh ya jadi ngerasa lebih khawatir, panik dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa mikir dengan jernih dan terlalu banyak hmm, informasi yang hoax juga. Itu juga teman-teman ya, hati-hati. Jadi mungkin perannya kita ini anak-anak muda ya, pemimpin-pemimpin muda ini untuk memfilter, ngasih tahu mungkin ke publik, ke orang tua kita, ke keluarga kita, kerabat kita untuk bisa memilah mana-mana berita yang memang terus terpercaya dan mana yang sebenarnya bisa kita pilih untuk nggak, ya udah deh gue nggak mau dengerin dulu itu gitu. Jadi kita juga hmm. harus ada kemampuan untuk memfilter itu sih kayak gitu. Ya, ya. Kayak gue pribadi juga, gue limit, gue cuma baca berita tentang COVID-19 atau nonton TV itu di malam aja sih, biar maksudnya pagi Nah, gue nggak mau, boleh juga pagi tuh. gue ya Kalau maksudnya nggak produktif ya. iya, kalau nggak produktif, kita takut, kita mikir ini ntar gimana ya kalau gini, ntar gimana kalau gitu ya. Jadi daripada gue mikir kayak gitu, ya udah biar nanti aja malam atau sore gue baru baca berita tentang itu gitu. Iya, Itu iya, sih. boleh. Tapi kalian ada kegiatan ini juga nggak sih? Kalau nggak salah, gua ngeliat lo ada kelas kayak gimana cara recycle sampah Ah, kayak iya, gitu iya kan. itu Jadi tadi. mungkin mungkin penting buat kita ya kalau kita lagi stres kerjaan gitu kan, Mhm. ada hal lain yang bisa kita lakuin dan itu menyelamatkan lingkungan gitu kan. Iya, iya. Oh, iya. Jadi Hmm. sebenarnya gini, selain kelas-kelas online tadi, di mana teman-teman bisa Mhm. jadi peserta, kita tuh juga di Indorelawan tuh sebenarnya ada dua jenis kegiatan. Jadi ada Mhm. relawan yang memang butuh datang, jadi tatap muka. Tapi karena itu sekarang lagi COVID-19, jadi kita nggak bisa gitu kan. Jadi teman-teman bisa pilih yang kedua, itu namanya relawan virtual. Jadi Ah, nggak oke. harus ketemu, nggak harus ada tatap Mhm. muka, bisa kerjanya bisa remote gitu. Jadi kayak kita sekarang Mhm. WFH gini. Jadi Mhm. misalnya teman-teman ada, aku lupa sih ada beberapa kegiatan Indo Relawan, misalnya jadi relawan campaigner, tugasnya itu ya sebenarnya simpel, memposting kegiatan-kegiatan komunitas, atau Hmm. misalnya jadi relawan sosial media, jadi relawan editor atau apa. Jadi sebenarnya ada pilihan untuk menjadi relawan virtual gitu. Jadi teman-teman Oh. nggak harus datang, akan di brief tetap sama komunitas, tapi bisa juga Mhm. jadi relawan gitu. Jadi teman-teman bisa buka, kayaknya kita juga akan promoin beberapa kegiatan virtual sih. Oke, berarti kita tinggal cek di Instagram Indo Relawan ya, saya Ya, dan buat di semua website kegiatan kita. tadi ya. Hmm, Oke. Dan yang untuk belajar recycle itu juga semua ada di website Indo betul. Relawan dan Instagram Indo Relawan ya. Iya. Oke, Sa. Ini Hmm, waktunya udah hampir habis. Jadi eh, mungkin bisa kita tutup sesi ini, Sa, dari lo mungkin apa penutup dari lo buat teman-teman semua yang ada di sini. Oke, sebenarnya mau ngucapin semangat, semangat untuk teman-teman yang lagi bekerja, lagi kuliah, lagi di rumah aja, atau lagi pokoknya lagi ngerjain sesuatu, karena kita tahu kalau ini emergency, krisis, eh, Mhm. ini kita lebih apa ya? Ya tadi humanity kita, kemanusiaan kita tuh lagi diuji nih gitu. Jadi Benar, benar. teman-teman tetap
tetap ini aja, tetap tenang, tetap apa ya? Aku tadi lihat beberapa konten kayak kita berusaha untuk set our new normal. Jadi kita nggak Mhm. akan tahu ini sampai kapan di Indonesia. Mungkin teman-teman Bener. mulai set aja normal yang baru kayak gimana biar nggak stres. Mhm. Cari-cari informasi yang valid dan teman-teman kalau misalnya mau tetap kontribusi ada banyak sebenarnya sekarang lagi banyak channel bisa donasi, bisa jadi relawan Indo relawan, bisa ikut coaching online-nya pemimpin ID. Jadi banyak Mhm. hal yang kita lakukan dan thanks to teknologi kita akan lebih mudah untuk Bener. apa ya untuk mengerjakan ini semua gitu karena teknologi dan ya enjoy our new normal dulu aja lah sementara ini. Oke. Ya, makasih Sa. Kalau dari gua mungkin penutupnya, ya mari kita menjadi pemimpin yang baik dari rumah dengan kita meningkatkan self leadership kita, yaitu dengan tetap produktif, tetap kerja dengan baik, dan juga tadi yang kayak mungkin gua rangkum juga kayak kata lo, meningkatkan empati kita terhadap teman-teman kita di luar yang nggak bisa bekerja dari rumah dan harus tetap bekerja, dan empati Iya. kita terhadap teman-teman kita yang mungkin diberi kesempatan sakit dulu untuk saat ini gitu sih. Jadi makasih banyak Sa udah mau kita undang. Sama-sama. Iya. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi ke Oh, depannya dan amin. Segera ya, ini segera berakhir semoga. dan mohon maaf kalau misalnya tadi ada salah kata dari gua atau dari teman-teman Sama-sama. semua pemimpin ID, dan kalau dari gua mungkin jangan lupa follow Instagram kita pemimpin.indonesia, Twitter kita di ID Pemimpin, dan YouTube kita Pemimpin Indonesia. Kalau dari Asa mungkin follow apa aja Sa yang IG, Twitter? Follow Info Relawan ya. Kalau ada Mhm. teman-teman dari followers Pemimpin ID, Twitter, Facebook kita juga ada. Visit website Info Relawan akan ada informasi Mhm. kegiatan-kegiatan relawanan virtual yang bisa dikerjain sekarang. Oke, mantap. Makasih banyak, Mantap. Asa. Ya, Tetap sama-sama. sehat, Tetap sehat juga. tetap tetap berimpact, dan semoga lancar semuanya. Ya, thank you Aji. Dah, Bye-bye. Asa. Bye-bye. Ya.